Buat temen-temen yang suka audio tech nih, pasti nggak asing lagi dong sama produk ini nih. AirPods Pro dari Apple yang menjadi TWS paling laku nih di seluruh dunia. Nah, kebetulan kita kedatangan satu buah produk TWS dari Infinite Pods yang menawarkan ini nih. AirPods Pro clone 1:1. Ting! Kelihatan nggak bedanya? Yang ini harganya kurang lebih 3 juta. Sementara yang Infinite Pods cuma dibanderol sepertiganya aja nih. Tapi kualitasnya gimana ya? Yuk, kita langsung masuk aja ke videonya. Kalau ngomongin soal AirPods Pro dan juga cloningnya nih terutama, kita di Bongkar Bro sebenarnya udah bikin season khusus sih. Kalian bisa tonton di infocard di atas ya. Nah, dari pengalaman kita selama tahun lalu nyobain produk-produk clone AirPods Pro sih memang nggak ada yang bagus ya. Bahkan untuk yang diklaim produk yang satu banding satunya. Tapi untuk cloning dari Infinite Pods Pro ini menurut gue memang mirip banget sih ya untuk first impressionnya. Dari pertama datang aja nih paketnya. Dia tuh pakai bubble wrap yang kayak amplop gitu, dan di dalamnya nggak cuma dikasih AirPods Pro-nya doang. Dia juga include dengan protective kit. Mulai dari silicone case-nya, terus stiker untuk di bagian dalam si AirPods-nya. Bahkan dapat bonus juga nih, Smart Bond M6. Tapi kalau nggak salah itu memang cuma promo sih, berlaku selama bulan Juni ini. Dan semua itu bisa kalian dapatkan dengan harga Rp899.000. So, buat teman-teman yang penasaran produk dari Infinite Pods, langsung aja deh kepoin websitenya di infinitespace.id. Beli smart band, bonus AirPods KW. Sepertinya sih gitu, Pak. Emang apa sih nggak boleh? Oke, kita masuk ke bintang utamanya nih, si cloning 1:1. Dari segi packaging memang mirip banget sih ya dengan AirPods Pro yang original. Di dalam itu ya seperti biasa, kalian dapat satu charging case-nya, kemudian 2 buah earbuds-nya, kemudian satu buku manual, terus dapat juga kabel nih USB ke Lightning. Plus yang terakhir adalah extra ear tips. Dan untuk extra ear tipsnya juga itu beda ya ukurannya. Nggak kayak AirPods clone yang murahan gitu lah. Karena biasanya kalau di clone yang murahan tuh ukuran ear tipsnya sama aja. Terus dari segi build quality-nya, ini mirip banget sih. Gue hampir tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang ori. Bedanya asli sama ori apa coba? Gue hampir tidak bisa membedakan mana yang clone dengan mana yang ori. Karena memang feel di tangan tuh rasanya mirip banget. Bahkan dari suara tutup si case-nya tuh mirip banget gitu. Cuma memang di bagian depan nih yang kelihatannya sih di bagian lampu ya terutama warna lampu di yang AirPods clone si Infinite ini agak sedikit beda dibandingkan si AirPods Pro yang original. Tapi bagusnya kalau di AirPods Pro tuh kan di bagian tutup case-nya nih udah ada semacam pegas ya yang nggak bikin dia gampang ketutup sendiri gitu. Ini juga dimiliki oleh si Infinite Pods ini. So, menurut gue dari segi build terutama untuk charging case-nya ini udah 1:1 sih. Bahkan keduanya juga udah support ke wireless charger. Nah, yang jadi perbedaan tuh adalah ketika gue coba si earbuds-nya atau si AirPods Pro-nya. Earbuds dari si Infinite Pods tuh lebih ringan dibandingkan dengan yang original. Meskipun dari segi dimensi beneran 1:1 sih, yang clone gue masukin ke case yang ori dan juga sebaliknya itu nggak ada masalah, bahkan tetap berfungsi untuk chargingnya sendiri. Di bagian sampingnya ini udah ada semacam speaker grillnya, dan di bawahnya ini ada semacam sensor untuk auto play pause, jadi ketika kalian keluarkan atau kalian masukkan ke dalam telinga, ini bisa nge-play atau nge-pause media kalian. Dan di bagian bawahnya juga ini udah ada konektor untuk chargingnya, plus indikator left dan right-nya yang sudah mirip banget. Nah, terus kalau ear tips-nya dicabut, ini juga mirip banget sih bentuknya. Bahkan kalau gue coba tuker ear tips-nya dari yang clone ke original dan sebaliknya, itu tuh masih tetap masuk satu sama lainnya. Selain itu untuk kontrolnya nih, biasanya kalau clone yang murah itu dia masih harus disentuh doang ya, nggak ditekan gitu. Tapi untuk AirPods Pro yang original dan juga Infinite Pods Pro ini, dia sudah menggunakan force sensor, which is a good thing. Kita lanjut ke bagian fitur dulu deh. Kalau ngomongin AirPods Pro, memang ini tuh punya segudang fitur ya, apalagi kalau di iOS device, baik itu iPhone maupun di iPad dan juga di MacBook. Nah, sebagian besar fitur-fitur yang dimiliki si AirPods Pro ini juga dimiliki oleh si Infinite Pods Pro. Let's say, mulai dari pop-up animation untuk pairingnya, ini tuh ada. Terus kalau kalian masuk ke Bluetooth menu, ini tuh bisa di-rename juga.
Selain rename, di dalam Bluetooth menunya juga kalian bisa menemukan mode transparansi, mode normal, dan juga ANC. Terus untuk baterai indikatornya, ini juga kelihatan nih di bagian widget, baik itu untuk charging case dan juga si earbuds-nya. Tapi sayangnya untuk baterai indikator yang Infinite Buds Pro ini kayak kurang akurat gitu loh. Jadi kalau yang di original kan dia berkurangnya tuh per sekian persen, per berapa persen gitu. Tapi kalau di Infinite Buds Pro ini kayak ngasal aja gitu turunnya, jadi nggak seakurat yang original. Terus fitur lain seperti Find My Device itu juga ada, bisa kelihatan di aplikasinya. Fitur seperti Hearing Aid dan juga Live Listen itu juga ada. Selain itu juga tanda icon headphone di control center itu tuh juga udah pakai ikonnya AirPods Pro, udah mirip sama aslinya. Plus ada juga fitur spatial audio nih. Tapi nanti kita bahas di belakang deh, apakah ini gimmick atau bukan. Bang, kok dari tadi kayaknya poin-poinnya bagus-bagus mulu sih dari si Infinite Pods Pro ini? Ya, karena memang kita belum masuk ke koneksi. Nah, dari segi koneksinya, gue bisa bilang ini jauh sih dibandingkan dengan yang original. Salah satu kelebihan dari AirPods Pro itu adalah multi-device connection-nya. Jadi misalnya gue lagi dengerin lagu nih di iPhone, terus gue pengen pindah main game di iPad, atau terus gue pengen nonton TV nih di Apple TV. Nah itu tuh gue nggak perlu disconnect dulu dari device sebelumnya, ya udah tinggal langsung aja connect ke device setelahnya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh si Infinite Buds Pro ini. Selain itu juga untuk pairingnya, kalau di AirPods dan AirPods Pro ini dia udah iCloud Sync. Jadi misalnya gue udah pairing di iPhone, itu tuh udah nongol otomatis di MacBook dan juga iPad. Sementara kalau di Infinite Buds Pro, meskipun muncul ya di Bluetooth setting, tapi dia tuh tetap harus di pairing manual. Terus selain itu juga dari segi latency nih. Kalau yang original ini udah enak banget gua pakai nonton YouTube, Netflix, sosial media, bahkan buat gaming dan editing sekalipun AirPods Pro ini hampir nggak berasa latensinya. Nah, kalau di Infinite Pods, bahkan untuk nonton YouTube dan Netflix pun itu masih kerasa delay ya. Meskipun nggak terlalu ganggu sih, cuma masih kerasa aja. Kita lihat aja deh contoh latensinya seperti apa. Sekarang kita bahas nih soal fitur istimewanya, yaitu si Active Noise Cancelling dan juga Transparency Mode. Yang awalnya gua pikir si Infinite Buds Pro ini cuma gimmick doang. Ternyata dia tuh beneran berfungsi, baik itu ANC maupun Transparency Hearingnya. Kalau dibandingkan dengan yang original sih, let's say yang original tuh bisa kerasa ngeblock noise tuh di 90 persenan, sementara kalau si Infinite Buds Pro ini hanya sekitar 70 persenan. Bahkan gue bisa bilang tuh produk TWS yang budget gitu ya, yang pernah kita review punya ANC juga masih lebih bagus sih dibandingkan dengan ANC-nya si Infinite Pods Pro ini. Begitu pula untuk transparency mode-nya. Si Infinite Pods Pro ini dia kerasa agak mendem gitu ya untuk transparency hearing-nya. But overall untuk ANC dan transparency-nya masih bisa dipakai sih untungnya. Daripada bingung, kita lihat aja deh sampelnya kayak gimana. Nah, selain fitur-fitur yang tadi gue sebutkan, tentunya kualitas mikrofon juga penting dong dalam sebuah TWS. Apalagi sekarang zamannya online meeting gitu kan, pasti kepake lah namanya mikrofon dalam sebuah TWS. Kita dengerin aja deh perbedaannya kayak gimana. Cek, cek, satu, dua, tiga. Ini adalah hasil suara dari mikrofon AirPods Pro original. Ini adalah hasil suara rekaman dari mikrofon Infinite Pods Pro. Nah, di belakang gua udah play speaker dengan suaranya kencang banget sih ini sepertinya. Kira-kira kalian bisa mendengar noise di belakang atau enggak? Cek, cek, satu, dua, tiga. Ini adalah hasil suara rekaman dari mikrofon AirPods Pro original. Ini adalah hasil suara rekaman dari mikrofon Infinite Pods Pro atau AirPods Pro Clone 1:1. Gimana nih menurut kalian? Apakah suaranya lebih jelas atau gimana?
Oke, itu dia tadi kualitas suara mikrofonnya baik dari yang original maupun yang clone Infinix. Dan menurut gua sih ya untuk yang clone kualitasnya masih oke ya, dalam artian masih bisa kepake. Meskipun ketika dalam kondisi ramai untuk blocking noise-nya masih nggak sebaik dengan yang original sih. Sekarang kita masuk nih ke kualitas suaranya. Gimana nih? Untuk AirPods Pro yang original sendiri sebenarnya udah pernah dibahas ya berkali-kali. Kalian bisa cek playlist kali ya. Tapi sedikit aja gue singgung dia tuh karakternya bright dan juga balance. Sementara kalau di Infinite Pods, ini bisa dibilang kebalikannya banget sih. Dalam artian dia tuh bass mulu. Bass terus yang pengen eksis tuh. Baik di genre musik apapun, bassnya kerasa banget pengen eksis. Meskipun dari segi clarity dan juga detailnya masih dapat sih. Cuma sayangnya di bagian treble-nya si Infinite ini agak kerasa nusuk kali ya bisa dibilang. Dan untuk low frekuensi di bassnya tuh terutama di bagian sub bass, dia tuh untuk rumbling tuh kadang agak kerasa sember gitulah. So overall dia tuh karakternya lebih ke warm dan bassy, sementara yang original ini lebih ke bright dan balance. Tapi daripada bingung, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Nah, selain buat dengerin lagu, tentunya AirPods Pro yang original ini banyak dipakai orang buat nonton film, apalagi sejak nongol fitur spatial audio. Buat teman-teman yang belum tahu, fitur spatial audio di AirPods ini basically dia bikin suara tuh jadi lebih surround. Dan dia hanya support terhadap film ataupun musik dengan format Dolby 5.1, 7.1. Apalagi sekarang dia tuh supportnya ke Dolby Atmos. Dan setelah gua coba, kalau di yang original tuh memang kerasa ya surroundnya. Dan detailnya jadi lebih keangkat meskipun untuk dialog dia jadi agak sedikit lebih turun karena clarity-nya juga agak berkurang. Plus ditambah juga gimmick head movement. Dalam artian misalnya kepala kalian goyangin, digerak-gerakin gitu, suaranya juga ikutan berubah. Lain halnya dengan stereo ya, kurang lebih kayak gitu gambaran si spatial audio. Kalau di Infinite Pods Pro ini, wow, gua kaget sih, dia beneran support spatial audionya. Karena gue pikir itu awalnya hanya gimmick doang. Cuma memang untuk kualitas surround-nya yang gua rasain sih masih beda ya dibandingkan yang original. Terutama kalau dipakai nonton film. Jadi kalau yang Infinite Pods Pro nih kerasanya jadi kayak nonton film bajakan di kota kembang gitu si audionya. Treble-nya lebih pecah dan bass-nya lebih sember. Been a long time down. So we're up against a master thief, assassin. Been a long time down. So we're up against a master thief, assassin. So, kesimpulannya, based on poin-poin review di atas, ada dua pertanyaan nih yang muncul di kepala gua. Pertama, sudut pandang Infinite Pods sebagai AirPods Pro clone. Dan kedua, sudut pandang Infinite Pods sebagai TWS umumnya. Kalau disimpulkan, yang pertama nih, untuk menjawab pertanyaan pertama, ya tentunya gue bisa bilang ini adalah best AirPods Pro clone sejauh ini ya. Karena dari fitur-fiturnya dia 90% udah dapat. ANC dan transparansi hearing-nya dia berfungsi. Meskipun kualitasnya jauh sih kalau dibandingkan yang original. Untuk spatial audionya kalau kalian pengen nyobain gitu ya daripada spending 3 juta, ya buat dapat yang KW-nya dapatlah di sini gitu. Untuk experience spatial audionya. Tapi kalau ngomongin soal Infinite Pods sebagai TWS dengan spending 899.000, menurut gue masih agak overpriced sih. Mengingat mungkin ada brand-brand lain yang memang original bukan knock off yang menawarkan fitur-fitur yang mirip. But overall, gue masih bisa rekomen sih buat temen-temen, terutama yang nyari cloning AirPods Pro dengan fitur yang mirip banget. Ini salah satu jawabannya.
So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.